Perayaan tidak mendatangkan kuasa, tapi doa mendatangkan kuasa. Karenanya kita punya moto banyak berdoa, banyak berkat, kurang berdoa, kurang berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, teruskan. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya catat di sini 5 hal terjadi akibat doa. Yang pertama, doa merubah kita. Karena ayatnya yang saya baca dalam ayat tadi, dalam ayatnya yang ke-29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya pun menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi kalau kita banyak berdoa, kita berubah. Jadi kalau kita ikut doa pagi, doa ikut doa puasa, doa semalaman tapi nggak berubah-berubah, berarti kita tidak berdoa. Kita cuma sedang memenuhi satu liturgi berdoa. Sebab kalau kita berdoa, Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, sesuatu terjadi. Saya katakan tadi kan, buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan betul. Yang lemah menjadi kuat, yang tak berdaya berkata, aku pahlawan. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus berdoa, dia berubah wajahnya dan pakaiannya. Jadi kalau kita berubah di dalam, luarnya juga ikut berubah. Tidak mungkin kata seorang dalamnya berubah, tetapi luarnya enggak berubah. Pakaiannya enggak berubah, rambutnya enggak berubah, dandanannya enggak berubah. Saya lihat banyak anak Tuhan masih pakai laki-laki anting-anting di kuping kanan, kuping kiri. Ini kok enggak berubah. Bedanya dia dengan pinggir jalan yang orang jaga preman di pinggir jalan itu sama aja dandanannya sama kita di gereja. Lalu mereka bilang, Pak ke gereja Pak. Lah ngapain saya ke gereja? Kalian di gereja kok dandanan sama saya, kayak sama saya kok. Ngapain saya ke gereja? Tapi coba kalau kita ke gereja kita berubah. Perubahan kita mendatangkan kesaksian. Perubahan kita merubah orang lain. Orang berkata, iya deh aku mau ke gereja dah. Laki dia itu dulu ngaco belok, setelah ke gereja berubah. Si laki itu dulu tukang pukul bininya. Setelah ke gereja, aduh sayangnya luar biasa minta ampun. Ke gereja gandengan sekarang, walaupun udah tua bangka. Kalau istri masih bau minyak wangi, digandeng mah gak heran. Ini udah bau minyak kayu putih, apa bau minyak kelapa. Masih gandengan tangan. Apa gak dahsyat? Itulah perubahan. Nah kalau anak Allah yang hidup saja berubah wajahnya. Apalagi kita. Sorga ada tempat orang-orang yang berubah. Mantan pembunuh, mantan penjinah, mantan pencuri. Dan mantan-mantan penjahat lainnya. Sorga itu bukan tempat orang-orang mantan orang suci. Enggak, mantan orang berdosa. Bukan tempat tinggal orang berdosa, tempat tinggal mantan berdosa. Artinya tidak berdosa lagi karena sudah berubah. Sebagai gembala yang puluhan ribu jemaat juga, selalu orang datang nangis-nangis ibu-ibu. Bapak pendeta, suami saya ini sulit berubah. Saya tanya, ibu pernah doakan bapak enggak? Enggak. Mau enggak doain suaminya? Bawa dia ke gereja. Dia dengar firman, kita berdoa, dia berubah. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak berubah, kita mesti bertanya, berdoakah aku? Minimal kita berubah dulu dah. Istri yang suruh suami berubah, dia sendiri gak berubah-berubah. Bangunnya jam 10, sikat gigi sampai jam 12, mandi sampai setengah 1, pakai kutek sampai jam 2. Makan pagi setengah 3, masih hidup itu mujizat. Lah dia sendiri gak berubah, dia tuntut suaminya mesti berubah. Sedang dia ke gereja, gak pernah absen, doa apa aja ada. Doa ibu-ibu hadir, doa sekolah minggu hadir, remaja hadir, pemuda hadir, dewasa muda hadir.
Janda-janda hadir. Kebaktian duda-duda, walaupun dia perempuan, dia juga hadir. Lo orang kan bingung, lo ini berdoa melulu kok gak berubah-berubah. Tapi coba kalau sudah berubah. Dulu suka bangun jam 10. Sekarang waktu matahari belum bangun. Matahari belum bangun lagi. Matahari belum terbit, dia sudah bangun. Laki kan mikir, aduh bini macam begini. Ampun, ampun. Istrinya bangun pagi-pagi. Para pembantu sudah diaturnya. Pembantu zaman sekarang, walaupun 5, rumah tetap kotor. Kayak kapal bongkar muatan. Pembantu sekarang gak disuruh, dia gak kerja. Bayangkan, pembantu pakai parfum. Pembantu pakai kuteks. Pembantu main tenis. Sedang nyonya ngorok aja. Coba dia bangun pagi-pagi, dia harus pembantu. Hei, kau bagian ngepel. Jika kotor aku begini, kau tahu sendiri potong gaji. Sedang kau cuci baju. Diatur semua nih, karena kitab Amsal berkata, istri yang bijaksana dia bangun waktu hari, masih pagi dan mengatur para pembantunya. Sedang yang satu hanya urus Tuhan saja. Kau punya tugas lah sikat sepatu Tuhan. Tanya sama beliau, besok mau pakai baju apa dan celana apa, kaos kakinya semua mirip. Celana hitam, kaos kaki hitam, sepatu hitam. Jangan celana kuning, kaos kaki merah, sepatu hijau. Begitu liwat ke depan, pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Lalu orang bilang, istaga, aku liwat saja ke mereka dihinggapi roh sukacita. Harus membedakan mana roh sukacita dan roh penghinaan. Haleluya. Jadi semua ini karena nyonya. Aduh, suami bilang, istri saya begini baik. Suami nanya, mak, gereja kita itu jam-jam berapa saja sih? Jam 6.30. Boleh nggak aku ikut? Suami nawarkan diri. Bukan kita paksa. Gak gereja nggak lo? Kalau nggak gereja, gue ceraiin lo. Udah hitam, pendek, bodoh lagi. Haleluya. Bayangkan. Sampai istri mesti ancam cerai, baru suami ke gereja. Nggak usah, kita berubah aja. Suami langsung mikir 2 kali. Aduh, ampun, ampun. Jadi kalau kita berubah di dalam, luar juga berubah. Haleluya. Jadi kalau dulu nggak pernah dandan, nggak pernah ini, sekarang sudah penampilannya oke punya. Haleluya. Jadi baju kita juga bicara lebih cepat dari mulut kita. Arti, jadi kalau bajumu bagus, pasti karaktermu bagus. Penampilanmu keren, hatimu pasti keren. Ya, jadi ahli mode bilang baju di badan itu tidak boleh lebih dari 3 warna dominan. Ya, jadi yang saya bilang tadi itu. Jadi sekarang ini Pak Pendeta berapa dominan? Nah ini lihat nih, sepatu hitam, kaos kaki hitam, celana hitam. Ini baru betul. Jadi kalau rupa wajah dalam berubah, luar juga berubah. Laki-laki berdandan seperti laki-laki, dia menghargai Allah yang menciptakan laki-laki. Perempuan berdandan seperti seorang perempuan, berjalan gaya perempuan, pangku kaki gaya perempuan, dia menghargai Tuhan Allah yang menciptakan perempuan. Karenanya kita mesti berubah luar dan dalam kalau kita banyak berdoa. Itu yang pertama dalam bacaan malam ini. Yang kedua, ayat berikutnya bilang begini. Ayatnya yang ke-30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kalau kita banyak berdoa, datanglah Musa dan Elia. Kita butuh Musa dan Elia dalam hidup kita. Kita sakit, kita butuh dokter. Kita punya problema, kita butuh pengacara. Kita butuh ini, maka kita butuh mediator. Orang-orang yang bernama Musa dan Elia.
Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi sukses kita ditopang oleh atas Tuhan dan dari bawah yang bernama sesama kita. Sesama kita itu kalau mau dijabarkan lebih rinci, mulai dengan orang dekat kita bernama istri, bernama anak-anak, bernama pembantu, bernama sopir, bernama tukang potong rumput, bernama tukang sampah. Melebar lebih jauh, bernama ketua RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, presiden, di atas segalanya Tuhan Allah, the King of Kings and the Lord of Lords. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh Tuhan dan butuh orang lain. Karenanya kita tidak bisa bangga bahwa kita bilang aku tidak butuh kau ya sekarang. 5 bulan ke depan kita pasti butuh orang yang kita bilang kita tidak butuh dia itu. Jangan takabur, jangan terlalu sombong. Tapi biarlah kita menyadari bahwa sukses kita adalah topangan dari Tuhan dan topangan sesama kita. Saya banyak baca buku dan saya pengarang buku. 21 buku sudah saya karang, 22 sedang dalam pengupasan. Yang buku yang ke-22 berjudul Tuhan Ciptakan Kita Untuk Sukses. 7 langkah bagaimana mewujudkan mimpi besar menjadi kenyataan. Dan 4 buku karangan saya diminta oleh Departemen Agama itu dicetak. Ini beberapa tahun yang lalu dan dicetak dalam ribuan eksemplar dan dibagi kepada semua sekolah Alkitab di negeri ini di bawah pengawasan Departemen Agama Republik Indonesia. Jadi saya banyak senang baca buku, paling hobi buku. Dulu nggak suka. Karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang tidak suka baca. Kalaupun baca yang ringan-ringan punya, bangsa koran, majalah, lalu cerita-cerita komik, itu gemar kita. Tapi yang berat-berat kita nggak bisa. Jadi kalau kita bepergian dari Pasar Senen ke Pasar Turi Surabaya naik kereta, sunyi senyap walaupun penuh penumpang. Semua lagi apa? Teler tidur. Tapi coba kalau kita naik dari Utrecht di Belanda pergi ke Maastricht paling selatan. Kereta api penuh. Orang bukan tidur, semua lagi baca. Ini bedanya. Ya, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau saya pendeta kurang suka baca. Gimana pelayanan saya? Berikan saya hobi baca. Saya mintakan dari Tuhan. Tuhan usir dari saya segala roh yang tidak suka baca buku. Aku patahkan dalam nama Yesus. Dan aku undang sekarang roh suka baca. Jadi sekarang saya suka baca. Kemanapun saya pergi buku dampingin saya. Di rumah buku melulu. Di kamar tidur buku. Di WC buku. Di mana-mana buku. Sampai nyonya berteriak, Papa buku. Saya bilang justru itulah hidup kita sayang. Kau bereskanlah. Kau tidak sanggup membereskannya, aku yang akan membereskannya. Itu hidup kita ada di situ. Akhirnya nyonya diam juga. Dan saya baca buku, salah satunya bilang begini. Behind every successful man there is a great woman. Di balik sukses seorang pria pasti ada istrinya. Ada istri yang hebat di balik sukses seorang suami. Jadi kita jangan kira itu sukses kita saja. Jadi kita boleh topang oleh orang-orang yang dikatakan di sini Musa dan Elia. Kita butuh semua. Kita butuh dokter, kita butuh orang lain. Jadi kalau kita punya sopir ngantuk atau dia marah sama kita, dia tabrak pohon asam dan dia lompat dari mobil, kan kita konyol. Kita pasti mati dan diantar pakai lagu Batak ke kuburan. Lagu yang berbunyi dong mate ho, saya pikir matu dia ho. Ada orang Batak di sini tolong lambaikan tangannya dulu. Horas amang, mau lihat ya godang. Mana tangannya nih, angkat tuh. Kok malu-malu jadi orang Batak sih ya? Aku aja gak malu jadi orang Ambon. Jadi camkan baik-baik. Kalau kita berdoa Tuhan kirim orang-orang yang bernama Musa dan Elia untuk tolong kita. Nah, saudara butuh apa sekarang nih? Ada butuh masalah apa yang perlu Tuhan tolong? Nanti Tuhan kirim kalau kau banyak berdoa. Tuhan kirim yang tepat. Tuhan gak kirim yang lain. Tuhan kirim Musa dan Elia. Orang-orang yang mantap dan kapabel. Bukan orang yang dikirim yang cuma gerohotin kita aja. Duit kita aja diambil. Perkara gak beres-beres. Masalah gak beres-beres. Tuhan punya berbagai cara. Dan luar biasa. Satu waktu kami bangun gereja. Ratusan miliar.
Sekali lagi mohon maaf, saya tidak pernah minta, saya tidak pernah jalankan les, saya tidak pernah bikin acara makan malam dan lelang barang. Pantang bagi saya cuma sembahyang aja. Firman Allah berkata, ujilah aku, saya uji Tuhan Allah. Tuhan, kalau memang kau hidup, buktikan diri bahwa kau hidup. Aku cuma berdoa. Satu waktu gereja stuck karena dana tidak lagi. Lalu Khotmah Sitompul datang sama saya, dicerita. Bapak, beberapa minggu yang lalu aku sedang ada di depan pintu gereja selesai ibadah. Datang seorang pelayan marah-marah. Dia bilang ini gara-gara pendeta kita punya iman terlalu gede. Makanya gereja nggak jadi-jadi. Dia marah terus. Khotmah dalam hati mendidih. Dia bilang ini kan gembala kita. Kau kan pelayan, kau sendiri kurang ajar amat. Marah-marah sama gembala kita. Lagi Khotmah marah-marahin orang. Ini Roh Kudus bekerja dalam dirinya dan mendakwanya. Hei Khotmah, kau sendiri sebenarnya yang dia marah itu bukan pendeta. Kau yang lagi dimarahin sama dia. Kau sendiri ini nyumbang apa sih ke gerejamu? Lalu Tuhan dakwa, apa sih yang paling kau cintai dalam hidup ini? Abang Khotmah berkata, berlian istri saya. Karena kalau abang ini beli berlian kepada istrinya bukan kata 10 juta, 100 juta, miliar, 5 miliar, 10 miliar. Berlian. Dan namanya orang kaya. Nah, lalu Tuhan bilang, Roh bilang bukan. Dia rincikan satu-satu. Semua bukan. Lalu terakhir Roh dakwa, apa yang terakhir? Dia bilang Rolls Royce, mobil Rolls Royce saya. Karena pada saat itu mobil Rolls Royce merek seperti yang beliau pakai itu, cuma 3 orang di negeri ini yang memakainya. 2 dia nggak kasih tahu, satunya beliau. Tuhan bilang jual mobil itu, sumbang semua ke gereja. Dia beli 1 juta US dollar, baru pakai 5 bulan drop harga. Karena itu bukan masalah barang apa ini, cuma masalah selera. Jadi dia jual hanya 700.000 US dollar. Waktu dolar masih 10.000, 11.000 kalau nggak salah. Maka 7 miliar lebih. Dan dia sumbang bulat-bulat semua ke gereja tanpa 1 sen pun. Khotmah Sitompul lalu menjadi Musa dan Elia bagi gereja kami. Contoh seperti itu bisa Tuhan perbuat asal kalau kita banyak berdoa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hal yang ketiga, ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tujuan kepergiannya. Lalu apakah yang ketiga ini? Kalau kita banyak berdoa, kita akan dijelaskan tujuan hidup kita, the way of life, the goal of life. Apa sih tujuan hidup kita? Apa cuma sekedar makan minum diberkati dan tunggu Tuhan memanggil kita pulang ke sorga? Untuk apa sih kita berada di dunia ini? Untuk apa sih Tuhan ciptakan kita? Untuk apa sih Tuhan jadikan kita perempuan dan bukan laki-laki? Laki-laki dan bukan perempuan. Pernahkah kita bertanya? Kenapa saya tinggal di Surabaya dan bukan di Jakarta? Kenapa saya di Surabaya dan bukan di New York? Pernahkah kita bertanya? Hanya untuk menemukan jawaban. The way of life and the goal of life. Apa sih? Pernah Bapak Ibu sudah baca buku karangan Rick Warren, The Purpose Driven Life? Apa yang menuntun hidupmu? Apa yang mendrive, yang mengemudikan hidup saudara? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Atau firman yang menjadi pelita pada kaki dan terang pada jalan? Kalau kita menemukan tujuan hidup, hidup kita ringan. Hidup kita enteng. Perjalanan mengiring Tuhan itu bukan sebuah siksaan. Bukan sesuatu yang melelahkan dan menjemukan. Kalau Hairul Anwar, seorang pujangga yang berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dia tidak punya Roh Kudus. Dia tidak punya Tuhan Yesus. Dia tidak punya firman Allah pelita pada kaki, terang pada jalan. Masih ada punya gairah hidup. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
Sedang kita yang rajin ke gereja, anak Tuhan, melayani Tuhan, apa-apa, udah dah biar mama mati aja dah. Udah dah biar mama mati aja dah. Dan kalau mama mau mati, bapak mau kawin lagi, dapat ibu yang lain, belum tentu sebaik mama. Tapi anak Tuhan. Apa-apa haleluya. Apapun haleluya. Sampai dia bernama Tante Haleluya. Punya petasan dor, haleluya. Terpleset kulit pisang, haleluya. Masuk diangkut ke bentuk kepala, haleluya. Sampai dia bernama Mbok, haleluya. Tapi ada masalah dikit pingin mati. Ada masalah dikit pingin mati. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit bersungut, dikit-dikit bersungut. Lalu orang pikir jadi Kristen kok begini modelnya ya? Aku yang tidak jadi Kristen aja jarang bersungut tuh. Aku terima saja apa yang Tuhan buat. Aku tahu pasti ujungnya baik. Tapi kita punya firman, punya Roh Kudus, punya Tuhan Yesus. Masih ngeluhnya gak kalah dengan, lebih kalah dari orang dunia. Nah karena itu kalau kita mengerti tujuan hidup. Untuk apa kita berada dalam dunia ini? Untuk Tuhan. Dan kalau kita hidup untuk Tuhan, ringan perjalanan kita. Tapi kalau kita hidup untuk duit, kita hidup untuk nama, kita hidup untuk diri kita sendiri, lalu beratlah langkah perjalanan kita. Tuhan Yesus berkata, kuk yang kuberikan padamu ringan dan sedap rasanya. Pernahkah sudah merasa sedapnya ngiring Tuhan seperti nikmatnya makanan? Ada semaknya, ada rasa nikmatnya. Apakah kau masih berkata, aduh kalau hidup ini 1000 kali 1000 fotokopinya. 1000 ku jadikan alat dalam tangan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita hidup untuk Tuhan. Kita tidak hidup untuk sepiring nasi, terlalu ringan tujuan hidup seperti itu. Kecil dan tak bernilai. Kita tidak hidup hanya untuk sebuah rumah mewah, bebas banjir dan listriknya nggak mati-mati. Lingkungannya tempat tinggal orang-orang ternama, bintang film, pengacara, orang-orang politik ada sekitar kita. Bukan itu terlalu kecil jika itu tujuan hidup kita. Salomo dalam kitab Amsal dia berkata, aku telah menguji diriku. Aku mempunyai banyak hamba. Aku punya kebun-kebun yang ditanami dengan bermacam-macam pohon. Dia berkata dalam hidup menikmati, aku telah mencobanya. Tapi semua kukatakan sia-sia di atas kesia-siaan. Jadi kunci buku itu dengan tulisan, tetapi inilah yang wajib bagi semua manusia. Takutlah akan Allah dan peliharakanlah firman-Nya. Karena perbuatan setiap orang akan dihadapkan Tuhan kepada hukum dan pengadilan. Di mana Tuhan akan berdiri dan minta tanggung jawab. Jika Anda bertanya kepada saya, what is life? Life is a trust. Hidup adalah sebuah kepercayaan. Tuhan berikan kepada kita sesuatu yang lebih dari orang lain. Bukan itu untuk kebanggaan. Tapi itu untuk kita pergunakan. Apa yang kita buat dengan apa yang dia percayakan pada kita. Rumah, mobil, talenta, bakat. Apa yang Tuhan berikan pada kita bernama berkat. Talenta. Lalu apa yang kita berikan kepada Tuhan? Talenta yang diperlipat gandakan. Itulah pemberian kita kepada Tuhan. Sudahkah kau perlipat gandakan talentamu? 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 5 menjadi 10. Atau kau simpan di bawah tanah? Mari kita tanya diri kita. Yang Tuhan percayakan pada kita ini, sudahkah kita perlipat gandakannya? Dia berikan pada kita waktu. Dia berikan kepada kita berbagai fasilitas. Sudahkah kita pergunakan itu? And what is life? Life is nafas of God. Hiduplah nafasnya Allah. Alkitab berkata pada waktu Tuhan ciptakan Adam dari tanah, maka dihembuskannya nafasnya. Nafas. Dalam bahasa asli Alkitab, nafas artinya nafasnya Allah. Allah menghembuskan nafas. Dan nafas itu berada pada kita. Dan kita mesti jaga nafas ini. Supaya dia berguna bagi dia pemberinya. Dan kalau dia memberikan nafas artinya hidup. Maka dia membela kehidupan itu. Dia yang menjaganya. Kalau dia berikan hidup, dia berhak juga untuk memberikan
alat untuk mempertahankan hidup itu. Yang bernama makan, minum, dan pakai. Nah, saya terlalu percaya, sesuai dengan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan. Ayat inilah yang memberi inspirasi buat saya untuk mengarang sebuah buku 4.2.19, angka yang dicari orang. Sehingga saya kupas 7 rahasia bagaimana Allah mencukupi keperluan kita. Berarti dia berdiri di belakang itu untuk mencukupi nafas yang diberikannya kepada kita. Karena hidup itulah nafasnya Allah, nafasnya Tuhan yang dia pertahankan. Jadi saya percaya apapun yang akan terjadi ke depan, resesi model apa yang melanda dunia mempengaruhi resesi dalam negeri kita. Tapi dengar, sebagai hamba Tuhan kau proklamirkan dari mimbar ini, resesi dunia tidak akan menggeser dan mengurangi jatah makan kita 3 kali sehari. Percayalah, resesi dunia tidak akan mengurangi kualitas makanan kita yang bernama 4 sehat 5 sempurna. Karena Allah berdiri di belakang yang mensuplai kebutuhan kita, karena nafas yang dia berikan itu berasal daripadanya. Yakobus 1:17 berkata, anugerah yang sempurna berasal dari atas. Berarti segala perkara, termasuk nafas dan segala kebutuhan untuk menopangnya itu disimpan di atas. Atas itu berbicara tentang satu lokasi. Apakah gerangan itu? Sorga. Berarti berkatmu dan berkatku tersimpan di sorga. Dia tidak akan pindah ke tangan orang lain. Karena tidak ada pencuri yang memindahkannya. Di sana tidak ada pencuri, ngengat dan karat tidak merusakkan berkatmu. Dia ada di sana menantimu dan berkatku juga menantiku. Sampai kapankah? Sampai aku memenuhi hukum Tuhan, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu mendapat. Ketoklah pintu maka bagimu pintu akan dibukakan. Karenanya Tuhan menanti rumusan itu. Jadi sorga itu seperti satu komputer yang besar. Dia tidak akan bekerja tanpa